Halo, rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyuguhkan video yang saya beri tema hubungan suara rakyat terhadap mega korupsi. Jadi, kita banyak melihat kejadian-kejadian yang terkait dengan mega korupsi, tetapi tidak pernah ada penyelesaian yang jelas. Saya sebagai rakyat Indonesia yang lahir dan dibesarkan serta berkiprah di Indonesia hanya bisa melihat kejadian-kejadian itu saja. Padahal di negara kita ini kan negara hukum ya. Tapi itu di luar jangkauan saya. Hanya saya ingin mencoba membuat satu analisa menurut saya bahwa pasti ada sesuatu hal yang membuat seseorang atau satu kelompok orang itu melakukan satu tindakan korupsi yang nilainya sampai triliun. Karena untuk takaran nalar manusia, bahwa perut manusia itu kan hanya sebatas sepiring nasi sama air minum dan sebagainya. Tetapi mengapa di Indonesia ini terjadi mega korupsi yang berlangsung biasanya itu dalam waktu 5 tahunan itu baru muncul atau baru terbongkar. Jadi di sini akan saya coba mengulik dengan realita data-data yang saya kumpulkan dari media sosial ya, atau dari sosial media yang ada di hadapan kita dan gampang sekali dicari ya, sehingga hal ini bukan menjadi rahasia lagi ya, karena semuanya bisa membuka di sosial media. Saya akan mencoba menganalisa satu posisi pemilihan umum untuk presiden tahun 2004, putaran pertama. Nah, kita lihat bahwa pada putaran pertama ini suara sudah mayoritas di putaran pertama, tapi belum di atas 50%, ya kan? 50%, karena di sini jagoannya kan ada berapa di sini tahun 2004 ini, yaitu Megawati Hasyim yang warna merah ini ya, yang warna merah. Kemudian SBY warna biru muda. Coba bayangkan di sini suara SBY itu mayoritas menguasai Indonesia ya. Kemudian Wiranto Wahid, yaitu yang warna kuning. Di sini warna kuning. Ini adalah suara-suara yang mendukung Wiranto Wahid. Sementara untuk Amin Siswono itu warna biru tua. Nah, biru tua ini hanya ada di Sumatera ya. Kenapa Amin Rais itu nggak ada yang di Jawa atau di Jogja ya? Padahal dia kan bertempat tinggal di Jogja, ini berarti Sarwono nih ya. Sarwono.
Kemudian Hamzah Agum, warna hijau. Boleh dikata warna hijau itu di sini nggak terlihat ya, secara nasional tidak terlihat. Jadi yang terlihat hanya warna biru muda, biru tua, dan kuning. Ya. Jadi ini adalah gambaran tahun 2004. Gambaran tahun 2004 putaran pertama. Jadi karena di sini calonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini suara yang diperoleh masih belum ada yang 50 plus 1, maka diulang dalam putaran kedua. Baik, rekan-rekan semua, di sini ada kita lihat pemilihan umum untuk presiden tahun 2004 putaran kedua. Putaran kedua ya. Di sini coba yang Anda bayangkan, yang tadinya warna biru tua, kuning, sekarang udah menjadi biru muda semua. Kalimantan, Sulawesi, ya. Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, semuanya udah biru muda. Ada tempat-tempat yang fanatis ya, seperti Bali, kelompok-kelompok ini Nusa Tenggara, Barat dan Timur segala macam. Ini masih PDIP ya, masih menang. Jadi di sini hebat juga ya, dalam kurun waktu yang tidak berapa lama, pada tahun 2004 itu yang tadinya warna biru tua, kuning, semuanya bisa menjadi biru muda ya. Dan hanya 2 warna, biru muda dan merah. Apa rahasianya di sini? Mari kita lihat. Saya akan menampilkan Pilpres 2009 karena kesuksesan di 2004, maka disusul dengan kesuksesan yang ada di 2009, yaitu di mana Megawati itu sama Prabowo hanya memperoleh di Pulau Bali saja. Yang lainnya dikuasai oleh SBY dan Budiono ya. Sementara Kala sama Wiranto itu hanya lokasinya ya sama, yang masih warna kuning ini di Sulawesi ya nggak banyak ya, seperti di 2004 tadi, karena ini kayaknya juga memang begitu, ini tadinya kan sudah menjadi biru ya. Pada 2009 ini tetap bertahan ya kan, karena ada Yusuf Kalanya ini ya. Baik, sekarang mengapa warna biru itu bisa dominan ya, bisa dominan. Kita lihat kejadian-kejadian ekonomi yang ada di sekitar tahun 2004 sampai tahun 2010. Apa yang terjadi? Kita lihat. Jadi di sini saya menampilkan kejadian tahun 1995 sampai 2010. Ada beberapa kasus mega korupsi di Indonesia, tapi ini dipeti eskan. Kita tidak akan membahas kenapa dipeti eskan, tapi ini ada kejadian ya. Kejadian uang
negara atau uang milik rakyat itu terjadi mega korupsi. Yang pertama pada tahun 1995 sampai 1998 itu ada korupsi Yayasan Soeharto. Nilainya tidak dapat ditaksir, coba bayangin, tapi dihentikan, ya kan, dipetieskan. Kemudian tahun 1995 kasus Edi Tansil itu 5,3 triliun. Kemudian kasus BLBI ya itu sampai nilainya gila-gilaan ya, 640,9 triliun. Nah, kemudian korupsi HPH dan dana reboisasi 24 triliun. Kemudian 2001 yaitu korupsi proyek PLTU Python Probolinggo besarnya 7,6 triliun. Nah, kemudian tahun 2008 korupsi Pertamina 5,4 triliun. Kemudian 2008 korupsi Bank Senturi 6,7 triliun. 2010 korupsi BBN bersubsidi nilainya 50 triliun ya. Jadi ini korupsi, mega korupsi di Indonesia ini, yang ini sudah dipetieskan. Coba enak kan? Artinya di sini ini yang berkorupsi ria itu bukan perorangan ya, bukan perorangan. Nah, tadi sudah saya ceritakan kenapa bisa membuat yang tadinya suara merah, kuning, hijau bisa menjadi biru muda semua. Silakan Anda melakukan pemikiran sendiri. Saya tidak akan tapi ini ada hubungannya ya, ada hubungannya. Kemudian saya menampilkan pemilihan umum untuk presiden tahun 2014. Suara terbesar per kabupaten di sini ini 2014 adanya adalah warna merah sama warna coklat, anggap aja coklat muda ya. Orange punya Prabowo Subianto. Dan yang merah adalah Joko Widodo. Wah, hebat nih. Hebat. Kemudian di 2014 ini karena di 2014 ini semuanya kan udah banyak bergabung ya untuk partai-partai ini ya, mungkin jadi memilih itu. Kemudian kita lihat pemilu berikutnya. Nah, ini Pilpres 2019 yang baru ini, kekuatannya itu sudah mulai ada pergeseran Prabowo Sandi, itu yang warna kuning ini atau coklat muda ini, sementara Jokowi Ma'ruf itu yang berwarna merah ya, berwarna merah. Nah, kemudian saya akan coba menjelaskan, menampilkan keadaan ekonomi ya. Nah, kita lihat. Saya menampilkan kondisi 2010 sampai 2020 ya. Apa yang terjadi? Pada tahun 2018 ya, itu ada korupsi di Jiwasraya.
Jiwasraya sebesar 802 miliar. Kemudian 2019 itu ada gagal bayar, jatuh tempo yang seharusnya dibayar maka tidak bisa dibayar, yaitu sebesar 12,4 triliun. Jadi uang yang harusnya punya nasabah dibayar tidak bisa dibayar sebesar 12,4 triliun. Kemudian antara 2010 sampai 2019 itu BPK temukan penyimpangan pengelolaan investasi asuransi Jiwasraya, diduga ada rekayasa harga saham. Nah, ini ada kejadian ya. Kemudian ada juga Kejaksaan Agung duga potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun. 13,7 triliun. Kemudian ada berikutnya merupakan tersangka-tersangkanya ya. Tersangka itu yang ada di dalam kejadian-kejadian tersebut. Kemudian kita akan geser ke Asabri. Asabri itu mulai 10 Januari 2020 itu ada korupsi di Asabri itu nilainya lebih besar dari 10 triliun, ya kan, 10 triliun. Kemudian investasi yang dilakukan juga anjlok ya, karena membeli atau mengelola saham murahan gitu. Oke. Jadi rekan-rekan semua, selain itu ada kebangkrutan dari perusahaan Garuda ya. Di sini perusahaan itu bangkrut ya. Terjadi korupsi yang enggak keruan ini. Karena mosok BUMN ya bisa bangkrut ya. Kalau menurut saya kebangetan. Modal semuanya sudah dikasih atau apa, kemudian begitu pula Pertamina juga terjadi korupsi. Kemudian dana haji ini jelas-jelas uang rakyat ya, uang umat untuk naik haji, sementara negara sebagai diberi kepercayaan untuk mengelola malah digunakan yang enggak ini. Kita melihatnya seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semua, itulah gambaran kenapa ada mega korupsi setiap 5 tahunan. Nah, ternyata kita melihat kalau disandingkan dengan kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian korupsi ya ada hubungannya ya. Mosok kalau perorangan sampai triliunan gini. Nah, karena kan kita bisa melihat tadi penguasaan suara itu bisa mayoritas seperti itu. Jadi kita sangat sedih melihat kondisi di Indonesia yang masih seperti ini, bahwa pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu tidak mempunyai moral yang bagus karena adanya usaha untuk memenangkan suara, tetapi tindakan yang dilakukan tidak ada etikanya. Tidak ada etikanya. Karena menggunakan hak orang lain
tapi digunakan oleh kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Jadi kondisi ini mudah-mudahan jangan terulang untuk presiden atau pejabat-pejabat yang akan datang ya. Kita melihatnya sedih, melihat kondisi seperti ini. Hanya untuk berkuasa saja menggunakan hal-hal yang tidak mencerminkan memberikan satu contoh kepada generasi muda. Generasi muda sudah dicekokin dengan contoh-contoh yang tidak baik, ya. Hal ini sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Saya berharap kita akan memperoleh presiden dan wakil presiden yang tidak atau menolak korupsi. Karena apa sih? Mereka kan rata-rata hanya mengejar 2 periode. Periode pertama supaya menang, kemudian bagaimana mengembalikan omset yang sudah mereka tanamkan, investasi yang sudah mereka tanamkan untuk menjadi presiden atau wapres, maka ya mereka mencari itu. Jadi di sini kan sebetulnya ada hal yang bisa kita lihat ya, bahwa pada intinya kalau ada mega korupsi terus tidak para pejabat atau para yang berwenang itu tidak ada yang ribut, itu artinya kebagian gitu loh. Kebagian. Kita ngambil contoh aja begini. Kita melihat ada sebuah jalan raya. Jalan raya itu setiap tahun diperbaiki, terutama menjelang Lebaran. Jadi seolah-olah yang namanya jalan tadi sudah menjadi proyek gitu loh. Menjadi proyek. Jadi di sini dan tidak ada komplain gitu loh. Kenapa kok tidak ada komplain? Ya karena pejabat-pejabat yang berwenang itu mungkin juga kebagian gitu loh. Kalau mau teriak kan nggak enak gitu kan. Kamu juga kebagian, ngapain teriak-teriak gitu. Jadi gitu. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi saya ini bermanfaat. Yaitu di sini yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa ada hubungannya antara suara rakyat pada saat pilpres dengan mega korupsi. Jadi mega korupsi itu jelas bukan perorangan, pasti kelompok ya, kelompok yang kuat yang bisa dan mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan hal itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.